Assalamualaikum teman-teman. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ya, hakikat daripada ya puasa di bulan suci Ramadan itu tidak hanya serta kita itu menahan ya makanan dan ya dahaga kita teman-teman. Melainkan di sana juga ada yang lebih penting yang hendaknya kita ini harus menahannya. Apa itu? Yakni ya amarah kita, ya nafsu kita, syahwat kita. Ya khususnya di sini adalah perkara ya ucapan atau lisan kita teman-teman. Ya ada satu video yang beredar di tengah masyarakat ya, dan ini cukup viral. Di mana lagi-lagi ya video ini Gus Miftah ya memperlihatkan ya kalau kami duga ya keangkuhan dan kesombongannya. Ya bahkan di situ tidak segan-segan beliau ini ya ngata-ngatain dan ya menyalahkan ya jemaahnya. Bahkan tidak segan beliau ini menyebut dengan ya mental kere teman-teman. Ya ini kalau dalam bahasa Jawa ini bahasa kasar teman-teman ya. Dan tentu hal ini jika diucapkan oleh seorang tokoh publik, ya apalagi ia disebut sebagai seorang ulama, ya dipandang sebagai seorang gus, maka lagi-lagi teman-teman, perkataan ini sangat tidak pantas untuk kita ucapkan. Dan tentu hal seperti ini itu tidak pantas untuk kita normalisasi. Ya, dan seperti apa videonya mungkin baiknya kita coba simak video Gus Miftah yang lagi ngamuk-ngamuk saat ceramah, teman-teman. Ini kalau mau keluar, keluar saja bareng kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng, setuju? Sekalian tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Nggak menghormati saya katanya. Kalau memang nggak mau mendengarkan saya, oke kita bubar bareng-bareng. Aku nggak rugi kok. Ya memang bukan Anda yang rugi Gus, tetapi panitia yang mengundang Anda. Ya tentu ya kalau panitia atau apapun ya dalam penyelenggara kegiatan tentu mereka itu setidaknya minimal menyediakan biaya transportasi teman-teman ya. Nggak mungkin mereka itu nggak mengeluarkan sepeser pun loh, serupiah pun nggak mungkin. Pasti panitia ada yang mengeluarkan di situ. Ya minimal belum menyediakan ya untuk mempersiapkan ya panggung ini atau aula misalkan atau tempat untuk ya kajian teman-teman. Jadi ya kalau memang merasa Anda tidak rugi ya minimal panitia itu rugi. Tapi saya itu selalu berprinsip, saya akan menghormati siapapun yang berbicara. Kalau pola kamu, budaya kamu seperti itu, tak jamin kamu nggak akan pernah jadi orang besar. Menjustifikasi teman-teman ya. Menentukan takdir ya masa depan seseorang. Ya, beliau dengan tegasnya mengatakan seperti itu. Coba teman-teman ya, seorang Gus seperti ini. Kamu tuh kere tahu. Disinilah teman-teman ya yang saya sayangkan ya. Kenapa juga harus disebut ya perkataan ini ya. Mungkin kan ada begitu banyak kata-kata yang lain yang mungkin lebih soft lah. Ya, apalagi ini jemaah beliau ini orang-orang yang notabene ya orang membutuhkan ilmu dan tauladan yang baik teman-teman. Salah satu kere itu siapa? Ada orang ngomong kamu malah wirawiri, sok penting. Makanya saya bilang percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Iya. Saya itu tersinggung Pak. Gus Miftah tersinggung teman-teman. Kalau kita ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal. Menyebutkan anunya teman-teman ya tentang dirinya teman-teman. Ya saya saja diundang pejabat bahkan Presiden Jokowi, saya didengar, saya dibayar ya menyebutkan kelebihan dirinya teman-teman. Ya. Ingin dihargai ya. Kalau kita bisa melihat bahasa ya psikologi seseorang ya kalau seperti ini itu berarti seakan-akan ingin dihargai teman-teman. Saya datang ke sini gratis, kamu malah wirawiri kayak sok penting. Datang sok penting katanya teman-teman, ya. Jadi beliau ini merasa kurang nyaman ya, kurang terima terhadap jemaahnya yang dianggap itu ya berjalan atau wirawiri teman-teman. Pada saat kajian sedang berlangsung. Dan tentu ya mesti kita pahami di sini bahwa yang namanya kajian itu kan ya, setidaknya durasinya itu 30 sampai 1 jaman lah ya. Dan di antara waktu tersebut ya kita ini tidak mengetahui uzur seseorang. Ya entah itu di sana ada orang yang lagi ya buang hajatnya ya ingin buang kecil atau buang besar ya kita nggak tahu ataupun ada mungkin misal di antara jamaah itu ya mungkin lagi haus ingin ke belakang sebentar untuk mengambil minum dan lain sebagainya ya tentu kalau dalam perkara hal seperti ini itu merupakan perkara uzur yang ya, tidak boleh kita permasalahkan tidak boleh kita ini larang ya sebab itu merupakan hajat seseorang teman-teman ya. Jadi seharusnya seorang Gus Miftah ini bisa memaklumi ya, sedikit memaklumi akan perkara hal yang seperti ini. Ya, setidaknya kita sebagai seorang dai itu hendaknya memberikan ya hasilnya uzur lah. Ya, kita memberikan ya uzur kepada saudara kita. Ya, minimal mereka sudah mau kembali ya ataupun duduk di situ mendengarkan ceramah itu sudah luar biasa, teman-teman.
Dan teman-teman ya, video ini ya kalau bagi saya pribadi ya ini belum seberapa. Ya, ada lagi video yang viral juga dan ini lebih wow, lebih luar biasa teman-teman perkataannya. Dan coba kita ya dengarkan apa yang diucapkan oleh Gus Miftah pada saat ya di kajiannya kepada jemaahnya teman-teman. Ini cangkemmu rasa cerewet. Cangkem rasa cerewet teman-teman. Ya cangkem itu bahasa Jawa itu bahasa kasar teman-teman ya. Bahasa yang kasarnya itu ada kan memang terbagi-bagi itu ada bahasa halus ya ada yang kasar. Itu cangkem itu kasar teman-teman. Aku ya iso nesu loh aku ya. Sambil nunjuk-nunjuk kayak gini ya. Aku ya iso nesu ya. Saya juga bisa marah ya. Bakul dikai ati malah cangkeme cerewet. Kowe lan njaluk duit tak wenehi. Oh. Tapi aja ganggu pengajian. Kowe nganti ganggu pengajian urusannya karo aku ora karo banser. Ini udah kalimat apa teman-teman? Ya, saya bertanya kepada Anda. Ini kalimat tegur apa kalimat ya ngancem? Ya, coba silakan kalian nilai sendiri teman-teman. Ya nggak usah saya simpulkan, nggak usah saya memberi ya sebuah ya pernyataan di sini. Saya cukup bertanya kepada Anda dan saya kembalikan kepada Anda. Gimana menurut kalian penilaian Anda tentang hal yang seperti ini? Coba seorang Gus ya, seorang ulama dianggap Gus tetapi ngomongnya kayak gini pada saat pengajian. Allahumma musta'an. Lan njaluk duit tak bayar cangkem. Ya kalau minta uang ya saya bayar cangkem. Wih. Ini sombong teman-teman. Kalau bagi kami pribadi ya, mohon maaf ya. Ini bentuk salah satu indikasi kesombongan. Ya, merasa lebih dari seseorang, merasa lebih berkuasa, merasa ya bisa melakukan sesuatu yang lebih ya dari orang lain, teman. Subhanallah. Dan lagi-lagi teman-teman hal yang seperti ini sangat tidak baik untuk kita tiru. Apalagi kita mau normalisasi di kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ya itulah tadi Gus Miftah ya. Entah kalau kita membicarakan Gus Miftah ini seakan tidak ada habisnya. Ya, sekalipun ya berbagai kejadian-kejadian atau hal-hal yang menimpa Gus Miftah yang tentu hal tersebut ya negatif ya, nggak positif. Ternyata ya semua ini tidak lantas membuat seorang Gus Miftah itu berubah menjadi lebih baik, teman-teman. Ya bahkan ya di salah satu wawancara ya dalam ceramah, beliau ini ya Gus Miftah itu ya mengakui sendiri. Ya sempat ditanya oleh seorang wartawan atau jemaah atau umat Islam, ya kira-kira Gus Miftah ya setelah kejadian kemarin tuh ya kayak masalah ya, Pak Sun Haji itu kan ya pedagang ST itu. Nah, apakah setelah itu kemudian mendapatkan ya hujatan, kemudian kritikan pedas daripada netizen atau secara umum ya umat Islam di negeri ini? Apakah dengannya itu Anda berubah ya metode dakwanya, ya cara dakwanya itu berubah? Ternyata apa teman-teman? Jawaban dari seorang Gus Miftah. Ya, dia dengan tegas mengatakan, nggak ada yang berubah. Takoni kali napa kanca-kanca wartawan niku. Gus Miftah umpama balik ngaji meneh, modelnya akan diganti apa ora? Aku ya koyo ngene kok arep ganti apane? Ditanya katanya teman-teman di wartawan, ya Gus Miftah kalau kembali ngaji apakah gaya ceramahnya, ya model ceramahnya akan dirubah ya menjadi lebih baik? Kata Gus Miftah, ya tidak. Ya saya orangnya seperti ini, apanya yang mau dirubah lagi katanya. Dan setelahku kayak ngene, ditampa ya alhamdulillah ora ya wis ngundang. Ya. Ini ngoten mawon to. Jadi setelanku ya sudah seperti ini katanya teman-teman ya, keburukanku sudah seperti ini, dalam saya ceramah juga seperti ini katanya. Ya, kalau diterima ya terima ya. Ya wes ya, tapi kalau nggak diterima ya undang materi lain, undang pemateri lain, undang ustaz lain, undang gus lain. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, subhanallah. Begitu jumawanya teman-teman ya kalau kami rasa hal yang seperti ini tuh ya nggak pantas. Takoni pesertanya apakah akan berubah Gus? Mboten, nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah katanya teman-teman. Jangan kula ngoten niki. Ya, subhanallah. Ya padahal kita sebagai seorang muslim yang baik, apalagi kita ini sebagai seorang tokoh publik, ya seorang ulama, hendaknya kita ini tidak anti terhadap kritik, teman-teman. Ya, kritik itu sejatinya hanya untuk membangun. Ya, netizen ataupun secara umum umat Islam di negeri ini yang mengkritik Anda, Gus, sebenarnya itu mereka itu menginginkan Anda itu ya lebih baik lagi. Ya, karena memang di sana ada hal yang memang bermasalah dalam ya, gaya Anda berceramah. Khususnya di sini adalah persoalan lisan Anda. Ya, mohon maaf harus saya katakan. Ya coba di mana benarnya kalau kita ya ceramah kayak itu tadi, nyebut-nyebut orang dengan cangkem-cangkem, kemudian ngegoblok-goblokin orang dan lain sebagainya. Ya, saya saking banyaknya jejak digital Anda, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Ya. Dan itu sudah beredar di sosial media. Ya, sebelum saya membahasnya itu sudah beredar di sosial media. Ya, saya membahasnya di sini untuk meluruskan bahwa perbuatan seperti ini itu memang nggak pantas. Ya, nggak benar kalau kita menormalisasi. Ya, kenapa? Karena saya bahas seperti ini ya, karena masih ada begitu banyak orang yang mau menormalisasi bahkan menganggap hal tersebut lumrah.
Ya padahal hal tersebut ya tidak diterima oleh ya baik itu secara agama kita maupun norma kita yang berlaku di negeri ini. Ya negeri kita ini ya dikenal dengan ya, adab sopan santunnya teman-teman. Istilahnya kalau bahasa Jawanya kita dikenal ya, sebagai seorang yang memiliki totoh kromo teman-teman. Ya itu yang mesti kita pahami. Apalagi Gus Miftah ini ya kalau kami duga ya beliau ini orang Jawa ya karena beliau sering menggunakan ya bahasa-bahasa Jawa. Nah seharusnya beliau ini lihat itu ya Jawa, suku Jawa itu Masya Allah sudah baik. Jangan sampai ya harus ya citranya negatif itu. Ya apalagi beliau menggunakan salah satu ciri khas ya pakaian ciri khas Jawa ya belangkon. Ya jangan sampai hal-hal yang sudah positif itu ya kemudian menjadi negatif hanya gara-gara lisan Anda. Ya mohon maaf Gus, harus saya sampaikan ini. Ya, sebab itu tadi orang atau secara umum ya kaum muslimin atau ya masyarakat ini akan menilai dari perkataan kita. Ya, akan menilai dari perbuatan kita. Ya, dan benar teman-teman ya kalau ada misalkan perkataan ya atau ungkapan ya, salah seorang mungkin atau seorang bijak yang mengatakan ya ucapan itu merupakan ya cerminan dari hati kita. Ya, ucapan yang kita keluarkan itu merupakan cerminan yang sebenarnya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, sekarang coba kita lihat, ya, Gus Miftah bagaimana? Ya, saya bertanya kepada Anda, teman-teman. Ya, dan memang Anda benarnya seperti itu. Ya, kalau lisan kita baik, lisan kita mengeluarkan tutur kata yang sopan dan santun, ya lembut, lemah lembut, ya adem bawaannya, ya maka insya Allah dipastikan di dalam hatinya itu jauh lebih lembut. Tetapi jika sebaliknya, ya tentu kalian pasti sudah akan tahu jawabannya teman-teman. Tanpa saya harus mengucapkannya. Ya, jadi ya semoga di momen Ramadan ini, ya bulan puasa di bulan suci Ramadan ini, itu bisa membuat seorang Gus Miftah itu dan ya saya juga pribadi ya dan kita semua ya menjadikan momen ini untuk berubah menjadi lebih baik lagi teman-teman. Ya, semua orang punya dosa, semua orang punya kekurangan, semua orang punya ya problem ya terhadap diri mereka masing-masing. Ya. Nah seharusnya kalau kita sadar akan hal itu hendaknya kita ini tidak anti kritik, tidak anti terhadap nasihat. Ya seperti itu. Ya bukannya ketika ada umat yang mengkritik kita tentang cara kita berdakwah, kemudian kita katakan ya dakwah saya, metode dakwah yang saya seperti ini. Ya suka tidak suka ya terserah Anda. Kalau Anda nggak suka dengan cara mas saya, silakan undang ustaz lain. Bukan begitu caranya menjawabnya, bukan begitu cara menyikapinya teman-teman. Ya, posisi Anda Gus itu sebagai seorang public figure, seorang ulama, ya seorang Gus yang memiliki jamaah. Yang artinya Anda harus menjadikan ya, diri Anda itu sebagai panutan yang baik bagi mereka semua. Dan itulah konsekuensinya kalau kita ini menjadi seorang public figure. Itulah konsekuensinya kalau kita ini menjadi seorang Gus atau ulama. Ya mau nggak mau berat atau enggak kita ini harus bisa ya menempatkan memposisikan diri kita ya sebaik mungkin ya di hadapan publik. Jadi ya tidak mengapa kalau kita ini menahan ya sedikit tentang ya keadaan diri kita yang sebenarnya di depan publik ya untuk menghindari agar orang lain tidak meniru kita. Lah ini kalau kami duga ya Gus Miftah tidak seperti itu. Ya, ia menyadari dirinya itu seperti itu kemudian dia dengan ya bangganya dengan ya mudahnya memperlihatkan di depan publik dengan alasan saya nggak ingin jadi orang munafik, saya ini orangnya apa adanya dan lain sebagainya. Padahal itu merupakan ya salah satu pola pikir yang menurut kami mohon maaf ya keliru teman-teman ya. Mohon maaf keliru. Ya sebab ketika ada orang lain atau ada jamaah yang meniru kita, yang mengikuti langkah kita, mengikuti ya sisi-sisi negatif dari diri kita, ya maka tentu hal ini ya nggak baik teman-teman. Bahkan auzubillahi min dzalik ketika orang tersebut itu yang mengamalkan asbab kita yang mengamalkan suatu keburukan atau adab akhlak yang negatif asbab kita karena terinspirasi dari kita maka naudzubillahi min dzalik itu bisa menjadi sebuah dosa jariah untuk kita. Ya semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan lagi-lagi teman-teman ya di sini kami bukan ghibah, di sini kami lebih kepada untuk menjelaskan kepada Anda ya karena sampai saat ini masih ada begitu banyak orang yang menormalisasi ya perkataan-perkataan seperti ini dan tujuannya saya ingin tegaskan kepada Anda. Hal seperti ini tidak pantas untuk kita normalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.